Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Bakriansah, nomor induk mahasiswa 1901 04 01 02 08. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping atau peta konsep dari mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh dosen Reskiatul Hasanah SOS MSOS guna memenuhi tugas ulangan tengah semester. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki bab pertama, ialah tentang definisi dan pengertian dasar psikologi komunikasi. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian psikologi. Psikologi berasal dari kata Yunani psyche yang artinya jiwa. Logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Kita lanjut ke pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari kata Latin communicatio yang bersumber dari kata komunis yang memiliki arti sama atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Kemudian kita lanjut ke pengertian psikologi komunikasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa psikologi komunikasi adalah sebuah proses memahami lawan bicara atau komunikan dengan tidak meninggalkan aspek kejiwaan. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam suatu proses komunikasi. Kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu tentang peranan psikologi dalam proses komunikasi. Peranan psikologi komunikasi dalam hubungan antara manusia adalah untuk dapat menjalin komunikasi yang koheren. Artinya, dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan berpangkal pada sumber masalahnya dan usaha untuk mengatasi masalah tersebut, menggapai masalah dengan fokus dan tanggapan yang sesuai. Oke, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang karakteristik manusia komunikan. Manusia merupakan pemeran utama dalam proses komunikasi. Keefektifan proses komunikasi seseorang tergantung pada penyampaian komunikatornya. Agar komunikasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator, maka komunikator harus mengetahui karakteristik komunikannya berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku komunikan tersebut. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor personal dan juga faktor situasional. Faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia terbagi menjadi dua, yaitu faktor biologis dan faktor sosiologi. Dan untuk faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia, contohnya seperti lingkungan sosial seperti dipersepsi oleh kita dan stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Kita masuk ke bab yang keempat, yaitu tentang sistem komunikasi interpersonal, sensasi, dan persepsi. Kita masuk ke pembahasan sensasi. Sensasi adalah tahap awal seseorang manusia dalam menerima informasi. Kata sensasi berasal dari kata Latin yaitu sensatus, yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara umum, sensasi bisa diartikan sebagai sebuah aspek kesadaran yang sangat sederhana sebagai hasil dari indera kita, seperti panas, warna, aroma, rasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan persepsi. Persepsi adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensores. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimuli indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus menyebabkan miskomunikasi. Kita masuk ke bab yang kelima, yaitu tentang peran motivasi dalam proses komunikasi. Secara etimologi, kata motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation, yang artinya daya batin atau dorongan. Sehingga pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu.
Tujuan motivasi bagi seorang komunikator adalah menggerakkan atau mengacu objek komunikan agar timbul kesadaran bahwa perubahan tingkah laku sehingga tujuan dapat dicapai. Oke, kita masuk ke bab yang ke-6, yaitu tentang konsep diri dan atraksi interpersonal. Menurut Harlock, konsep diri adalah pandangan individu mengenai dirinya. Konsep diri terdiri dari dua komponen, yaitu konsep diri sebenarnya dan konsep diri ideal. Konsep diri sebenarnya ialah merupakan gambaran mengenai diri, dan konsep diri ideal yang merupakan gambaran individu mengenai kepribadian yang diinginkan. Jika dilihat dari kata atraksi adalah sesuatu yang menarik perhatian atau daya tarik. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.